قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Lanjutan hadis kemarin surat 1672. Wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu, ada seorang laki-laki, yuhibbul qauma, dia mencintai suatu kaum, wala yastati'u, dan dia tidak mampu, ayya'mala, untuk beramal, bi'amalihim, seperti amal kaum tersebut. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, anta ya Abu Dzarrin, kamu wahai Abu Dzar, ma'aman ahbabta, akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Qal, maka Sayyidina Abu Dzar mengatakan, fa inni, sesungguhnya aku, uhibbullaha, saya mencintai Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah. Qal, maka Rasulullah mengatakan, fa innaka, sesungguhnya engkau, Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, fa'adaha, kemudian Nabi mengulanginya lagi. Jadi maksudnya, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar, ma'aman ahbabta, bersama orang yang kamu cintai. Jadi saking pentingnya mencintai sesuatu itu karena Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengulangi jawaban kepada Abu Dzar, karena Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ada seorang laki-laki ya Rasulullah cinta kepada suatu kaum, tetapi laki-laki itu tidak bisa beramal seperti amalnya kaum tersebut. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Misalnya ada seorang laki-laki cinta kepada orang soleh, ya mungkin dia nggak mampu beramal seperti orang tersebut karena dia mungkin lebih tinggi derajatnya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, anta ya Abu Dzar ma'aman ahbabta, engkau wahai Abu Dzar akan bersama orang yang kamu cintai nanti, walaupun amalannya tidak sama, tetapi dengan sebab cinta maka akhirnya kamu akan digolongkan bersama orang yang kamu cintai. Maka ini, masya Allah, ini adalah modal terbesarnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu cinta kepada Allah dan pada Rasulnya. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, saya mencintai orang-orang soleh walaupun amalan saya tidak seperti mereka. Semoga dengan sebab saya mencintai mereka, saya mendapatkan syafaat kepada mereka. Dan beliau mengatakan, dan saya tidak mencintai orang-orang ahli maksiat walaupun diri saya juga maksiat, dengan harapan saya tidak dikumpulkan bersama mereka. Jadi kita sini sudah ahli maksiat, sudah buruk, maka minimalnya ya, jangan sampai di dalam hati kita ini tidak mencintai kepada orang-orang soleh, tidak mencintai kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat wahai Rasulullah? Jadi ini sahabat itu pertanyaan lain-lain. Kalau kita ini mungkin datang kepada ulama, tanyanya bagaimana caranya jadi orang kaya, ya kan? Kalau yang belum laku, tanyanya bagaimana supaya laku. Ini umur saya sudah berapa ini, nggak laku-laku ini, bagaimana amalannya? Itu udah lumayan. Datang kepada orang soleh, datang kepada ulama. Kalau datang ke dukun, bagaimana? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, kalau orang soleh nggak begitu, dengan cara amalan.
Oh, ini ada apa kok saya ini kok nggak laku-laku? Oh, ini berarti banyak dosa saya, banyak istighfar. Ada seorang datang kepada seorang ulama, Syekh, saya ini kok nggak laku-laku, ini kenapa nih? Oh, baca istighfar. Ternyata setelah banyak baca istighfar, udah dapat pasangan. Datang lagi ke ulama, Syekh, memang sekarang saya sudah dapat keturunan. Oh, saya sudah nikah, tetapi belum dapat keturunan. Yang saya tanya sekarang bagaimana caranya supaya dapat keturunan? Makanya dibilang lagi sama Syekh tadi itu, oh istighfar, banyak-banyak istighfar lagi. Kok amalannya sama Syekh? Iya. Segala sesuatu itu datang, masalah-masalah itu datang karena sebab dosa-dosa kita. Kalau datang kepada orang soleh kan begitu. Tapi sahabat ini beda, karena sahabat itu hatinya itu memang hatinya tuh dipenuhi dengan rasa rindu terhadap akhirat. Itu sahabat. Kalau kita ini hatinya gitu tuh penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Mata sa'ah, kata sahabat ini, kapan datang hari kiamat wahai Rasulullah? Jadi maksudnya tanya itu supaya bagaimana caranya untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, wa ma'a'adatta laha, dan apakah yang kamu siapkan laha untuk hari kiamat itu? Tanya-tanya hari kiamat mungkin kalau kita. Kok tanya hari kiamat, apa yang kamu siapkan emangnya untuk hari kiamat itu apa? Jadi Rasulullah bilang kepada sahabat, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Qal, maka sahabat tadi mengatakan, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah tadi mengatakan, la syai'a, tidak ada sesuatu yang saya siapkan wahai Rasulullah. Amalan saya lemah, tidak seperti engkau wahai Rasulullah. Illa, kecuali ya Rasulullah ada satu amalan saya yang istimewa, yang saya harapkan. Nah, inilah andalannya sahabat. Apa itu? Anni uhibbullah wa rasulah. Memang saya ya Rasulullah, amalan saya lemah, tetapi saya punya cinta yang karena Allah. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada utusan Allah. Qal, maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Oh, kalau begitu kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Qala Anas, maka Sayyidina Anas mengatakan, fama farihna, kami tidak pernah bahagia, kami tidak bahagia bisyai'in, dengan sesuatu, farahana, seperti gembiranya kami, seperti bahagianya kami, biqaulin Nabi, dengan sebab sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, yaitu kamu bersama orang yang kamu cintai. Qala Anas, sedangkan Anas beliau mengatakan, fa'ana, sedangkan kami, uhibbun nabiyya, kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan kami mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan mencintai Sayyidina Umar, wa arju, dan kami mengharapkan, an akuna, wa arju, dan aku mengharapkan, an akuna, adanya aku, ma'ahum, berserta mereka, bihubbi iyahum, dengan sebab cintaku iyahum, terhadap mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa lafdhuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi, wa lafdhuhu, dan lafadznya Imam Tirmidzi. Qal, beliau mengatakan, ra'aitu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya melihat sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farihu, mereka bergembira, bisyai'in, dengan sesuatu, lam arahum, yang saya tidak pernah melihat mereka, farihu, mereka bergembira, bisyai'in, dengan sesuatu, asyadda minhu, yang lebih gembira dari kegembiraan itu. Qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu, ada seorang laki-laki, yuhibbur rajula, dia mencintai seorang laki-laki, alal amali, atas suatu amal, minal khairi, daripada kebaikan, ya'malu bihi, yang dia beramal dengan kebaikan itu, wala ya'malu, dan laki-laki itu tidak bisa beramal bimithlihi, dengannya. Wa qala Rasulullah, maka Rasulullah SAW telah bersabda, almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi ini luar biasa, karena sahabat itu sangat cinta kepada Nabi dan sangat cinta kepada Allah. Maka ketika ada hadis, ketika datang hadis ini, mereka itu sangat-sangat bergembira,
Bahkan sahabat lain mengatakan, saya tidak pernah melihat sahabat segembira waktu itu. Kenapa? Karena memang mereka, andalan mereka adalah cintanya mereka terhadap yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya ya, orang itu cinta memang sesuai dengan orangnya itu. Al-junudul mujannadah, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yang biasanya orang al-junudul mujannadah itu akan dikumpulkan bersama orang yang cocok memang. Nah, kalau orang itu orang soleh ya kan, biasanya ya cocoknya dengan orang soleh. Biasanya kamu lihat itu di pondok itu kan, kalau yang senangnya di pojokan, senangnya bolos, itu nanti biasanya bertemannya sama orang yang bolos itu. Tapi kalau orang yang rajin, soleh, itu biasanya temannya sama yang rajin soleh itu. Maka kok hati kita ini kok tidak cinta terhadap orang-orang soleh, itu ada apa? Maka kamu senantiasa khawatir terhadap diri kita, dan kita doa kepada Allah supaya Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan terhadap orang-orang soleh, kecintaan terhadap para nabi, kecintaan terhadap para sahabat, para ulama, para wali-wali Allah. Insyaallah. Dah takrar.